Baik, kita bertemu lagi pada pertemuan terakhir kita pada semester ini. Nah, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan pada minggu kemarin bahwa pada minggu ini kita akan melakukan suatu studi kasus mengenai perancangan protokol, terutama yang akan menjadi objek studi kasus kita saat ini adalah kita akan mencoba membuat rancangan protokol untuk komunikasi di dalam armada kapal perang. Nah, mungkin untuk membantu kalian memahami bagaimana protokol ini nanti dibutuhkan atau dihasilkan, kita akan melihat dulu mengenai suatu armada kapal perang. Nah, kalau kita lihat yang namanya armada kapal perang itu terdiri atas beberapa jenis kapal perang yang berbeda-beda. Biasanya ada kapal induk. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, kita akan bisa melihat ada kapal induk di sini yang akan menjadi uh, inti dari suatu armada. Disinilah komando itu berada. Kemudian nanti kita akan punya beberapa kapal kecil, misalnya di depan ini biasanya adalah kapal frigate sebagai kapal cepat dan scout untuk pemantauan, dan mungkin beberapa kapal destroyer, mungkin contohnya yang ada di sebelah sini. Ini adalah kapal yang untuk melakukan penyerangan besar. Dan yang di beberapa di belakang kita akan memiliki kapal logistik, dan mungkin yang tidak terlihat di sini sebenarnya ada beberapa kapal selam. Nah, tentu saja dengan banyaknya kapal yang berada di armada ini, supaya suatu misi itu bisa berjalan dengan baik, maka kita membutuhkan komunikasi yang handal antara satu kapal dengan kapal lain. Baik, sesuai dengan apa yang saya berikan di modul sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya, bahwa komunikasi antar kapal perang ini memiliki beberapa syarat. Pertama adalah kita memiliki syarat mutual authentication. Jadi pada saat melakukan komunikasi, setiap pihak itu harus yakin bahwa lawannya adalah sesuai dengan apa yang diaku. Katakanlah kapal induk dengan kapal frigate, maka kapal induk harus yakin bahwa ya kapal frigate itu memang benar kapal frigate. Dan sebaliknya juga sama, kapal frigate harus yakin bahwa yang dihubunginya adalah kapal induk, bukan kapal yang lain. Nah, dengan demikian kita membutuhkan adanya kepastian identitas di antara keduanya. Kemudian syarat kedua adalah error control. Mengingat pentingnya atau krusialnya komunikasi dijalankan antara kapal perang di dalam armada, maka setiap pesan harus tersampaikan tanpa ada kesalahan. Jadi di sini kita harus memiliki semacam mekanisme error control di antara komunikasinya. Dan yang terakhir adalah masalah keamanan secure. Jadi setiap pengiriman pesan harus aman dari istilahnya eavesdropper atau penyadap. Jadi data atau pesan hanya bisa diterima oleh penerima yang memang berhak. Jadi ketiga syarat komunikasi ini kalau kita lihat sebenarnya membentuk apa yang harus kita bicarakan atau apa yang harus kita rancang di dalam membuat protokol ini. Nah, panduan pertama bagi kalian untuk membuat suatu protokol, kita bisa menerjemahkan syarat-syarat komunikasi ini menjadi fungsi-fungsi dalam protokol. Jadi mutual authentication contohnya. Ini kita bisa terjemahkan sebagai fungsi sinkronisasi. Karena keduanya harus dalam suatu state yang sama, yaitu state di mana keduanya saling aware bahwa pihak lawannya memang sesuai dengan apa yang diakunya. Kemudian error control jelas kita punya mekanisme untuk melaksanakan pengendalian kesalahan atau error. Nah, sementara secure ini kita tidak akan bisa menemukan padanannya di dalam fungsi protokol, tetapi setidaknya kita bisa melihat dari studi kasus sebelumnya bagaimana kita bisa menerapkan security ini di dalam protokol. Nah, kalau kita lihat protokol komunikasi antar kapal perang ini bisa kita bagi menjadi dua bagian. Jadi pertama ada protokol autentifikasi, di mana nanti tugasnya dia akan melakukan mutual authentication dan juga melakukan secure. Karena di dalam authentication ini kita akan melakukan semacam
inisiasi kunci yang akan digunakan untuk melakukan secure transmission. Sementara pengiriman pesan itu akan di-handle oleh satu protokol sendiri setelah protokol autentifikasi selesai dilaksanakan. Nah, error control dan secure akan kita terapkan di protokol kedua ini. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi untuk menerapkan 3 syarat tadi, kita bisa membaginya menjadi 2 jenis protokol ini. Jadi tidak perlu hanya satu. Jadi kita bisa anggap protokol autentifikasi dijalankan di awal, setelahnya baru kita bisa menjalankan protokol pengiriman pesan. Kita akan lebih mudah untuk merancangnya pada saat kita membaginya menjadi 2 protokol seperti ini. Baik, untuk pertama kita melakukan setup dulu untuk kita membantu merancang protokol. Pertama, security. Karena kalau kita lihat dari 2 contoh studi kasus kita terakhir mengenai protokol Kerberos dengan Damschroeder, kita bisa melihat bahwa security itu dapat diperoleh dengan menggunakan kunci enkripsi. Jadi data atau PDU-nya itu dienkripsi selama pengiriman. Nah, kita juga bisa melihat dari contoh Kerberos dan Damschroeder ada 2 jenis enkripsi yang bisa kita gunakan, yang simetris dan asimetris. Katakanlah untuk kali ini kita mengasumsikan bahwa kita bisa menggunakan enkripsi asimetris. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari Damschroeder, protokol Damschroeder yang digunakan untuk mutual authentication itu adalah yang menggunakan kunci asimetris. Sementara kunci simetris digunakan untuk menegosiasikan session key. Jadi berbeda fungsinya. Dan kalau kita lihat juga, Kerberos memiliki fungsi fungsi autentikasi. Dan fungsi autentikasinya itu diperoleh dengan menerapkan enkripsi asimetris. Nah, dengan demikian, kita akan menggunakan enkripsi asimetris sebagai salah satu kunci kita untuk bisa mencapai keamanan dalam pengiriman data. Dan juga untuk melakukan autentifikasi tadi. Nah, kedua, di sini kita mengasumsikan tidak ada server. Jadi kita anggap karena semua kapal di dalam armada itu sudah disiapkan sebelumnya, maka kita anggap setiap kapal itu memiliki kunci publik milik kapal lain. Katakanlah si kapal induk, dia akan punya koleksi kunci publik enkripsi yang digunakan oleh kapal-kapal lain. Jadi nanti kalau misalnya kapal induk itu menerima pesan dari katakanlah kapal frigate A, maka dia bisa mengambil kunci publik milik kapal kunci frigate A untuk membuka enkripsi tersebut atau mengirimkan enkripsi ke sana untuk memastikan bahwa penerimanya adalah si kapal frigate A. Nah, kemudian untuk memudahkan nanti penulisan PDU, maka enkripsi dengan menggunakan kunci publik milik kapal akan kita gambarkan seperti ini. Jadi M yang dikunci dengan kunci milik X, kunci publik milik X, dengan M adalah pesan, apapun pesannya. Nah, selanjutnya kita akan mulai dengan mendeskripsikan protokol kita. Nah, kita mulai dengan mendeskripsikan protokol yang digunakan untuk melakukan autentifikasi. Kita bagi menjadi 2 deskripsinya di sini, yaitu ada di sisi sender atau pengirim dan receiver atau penerima. Dan deskripsi formal ini kita gunakan untuk kita menggunakan state diagram untuk menggambarkan deskripsi formalnya. Jadi di sini kita mulai dari idle dulu. Kalau kita kirim sender. Nah, perpindahan dari state idle ke challenge itu terjadi pada saat sender mengirimkan data ini, yaitu identitas si kapal tersebut yang kita sebut sebagai A, nonce A yang dikunci dengan kunci publik milik kapal yang dituju. Katakanlah kita punya kapal B. Dan ini dia akan masuk ke dalam state challenge. Di mana state challenge ini merupakan suatu state yang digunakan untuk melakukan autentifikasi. Jadi di sini A sedang dalam kondisi untuk melakukan autentifikasi terhadap B. Nah, challenge ini akan berpindah ke state lain tergantung apa data yang dia dapatkan dari kapal B. Kalau misalnya bukan pesan yang diharapkan, yang kita gambarkan seperti ini, dia akan kembali ke idle. Jadi dia akan memutuskan hubungan. Sementara kalau jawaban yang benar, harusnya PDU-nya adalah suatu nonce yang pertama itu ditambahkan dengan 1, tambahkan nonce baru,
dan identitas B yang dienkripsi dengan kunci publik milik A. Nah, dengan demikian pada saat sebenarnya ini nanti A akan yakin dengan autentifikasinya B, sementara dia akan masuk ke dalam state untuk menjawab tantangan ulang yang dilakukan oleh B. Jadi di sini sebenarnya state yang di sini menyatakan A sekarang akan diautentifikasi oleh B. Nah, jawabannya seharusnya yang benar adalah dia hanya akan menambahkan nonce B yang dikunci dengan enkripsi punya B. Sehingga nanti dia akan berakhir di dalam state connected. Nah, kalau receivernya kita kurang lebih sama. Jadi dari idle, dia akan menjawab tantangan autentifikasi dari A. Setelah itu dia akan masuk ke rechallenge. Jadi dia yang akan melakukan autentifikasi ke A. Kalau autentifikasinya gagal, dengan kata lain A tidak bisa mengirimkan data yang benar, maka dia akan kembali ke idle. Tetapi kalau benar data yang dikirimkan, yaitu berupa nonce B ditambah 1, itu dia akan masuk ke connected. Jadi di sini semuanya sinkron dalam status connected keduanya. Dan setelah connected berarti kita bisa menjalankan protokol selanjutnya, yaitu protokol pengiriman data. Oleh karena itu kita bisa lihat bahwa sebenarnya autentifikasi ini masuk ke dalam sinkronisasi. Karena dia akan melakukan sinkronisasi state antara kedua bagian ini. Nah, untuk pengiriman pesan agak lebih mudah. Ingat bahwa dalam pengiriman pesan yang paling penting kita harus bisa sediakan adalah mekanisme error control. Pada saat kita bicara mengenai fungsi protokol, terutama yang error control, kita bisa mengetahui bahwa untuk bisa mendeteksi apakah terjadi error atau tidak di dalam suatu transmisi data, kita bisa menggunakan mekanisme konfirmasi. Dan itulah yang akan kita gunakan di sini. Jadi, contohnya adalah seperti ini, pengirim, yang di sini ini adalah pengirim, dia akan mengirimkan pesan ke B. Jadi dengan menggunakan kunci publik milik B, dia akan mengirimkan pesan nonce A dan pesannya ke B. Dan dia akan masuk ke dalam kondisi yang disebut sebagai await confirmation atau menunggu konfirmasi. Dan kalau misalnya timeout, maka dia akan kembali ke send message dan mengirimkan pesan lagi. Tetapi kalau dia mendapatkan balasan berupa konfirmasi, yaitu konfirmasinya adalah nonce A ditambah 1 yang dienkripsi dengan kuncinya A, maka dia akan selesai dan kita bisa masuk ke disconnect. Nah, di sini diasumsikan bahwa kita hanya mengirimkan satu pesan di dalam satu kali protokol. Sementara di sisi penerima, dia akan mulai dengan kondisi menunggu pesan. Jadi di sini selalu menunggu pesan. Bila pesan masuk, maka dia akan masuk ke dalam kondisi send confirmation. Setelah konfirmasinya itu dikirim, maka dia akan masuk ke disconnect. Dengan kata lain, dia akan memutuskan hubungan. Nah, ini adalah deskripsi formalnya. Nah, sementara untuk kita bisa menggambarkan bagaimana alur transmisi data, kita bisa menggunakan time sequence diagram. Nah, ini adalah time sequence untuk melakukan protokol autentifikasi. Jadi antara kapal pengirim yang kita sebut sebagai katakanlah A dan kapal penerima yang kita sebut sebagai B. Kemudian pertama, kapal pengirim akan mengirimkan suatu pesan yang berisi identitas kapal tersebut bersama dengan suatu nonce yang dikunci dengan kunci publik milik B. Nah, begitu sampai di sini, B seharusnya bisa membuka kunci publik ini sehingga dia bisa membaca identitas A dan nonce A. Karena dia mengetahui identitas A, maka sesuai dengan asumsi kita tadi bahwa B akan memiliki kunci publik milik seluruh kapal di dalam armada. Dalam kasus ini A, maka dia akan bisa mengambil kunci publik milik A. Kemudian, nonce A itu dia tambahkan 1 sebagai mekanisme konfirmasi. Kemudian ditambahkan nonce B sebagai challenge terhadap A dan identitas B yang dienkripsi dengan kunci publik milik A. Nah, begitu A sampai di sini, dia seharusnya bisa membuka seluruh data ini. Pada saat dia membaca NA plus 1, maka dia akan tahu bahwa B adalah B. Dengan demikian, A sudah melakukan autentifikasi terhadap B.
Nah, tapi selanjutnya dia akan membaca data nonce B yang menyatakan bahwa B ingin melakukan otentifikasi terhadap A. Maka A harus bisa membaca data B dan melakukan konfirmasi. Dan identitas B ini dimasukkan agar tidak terjadi replay attack sebagaimana kita lihat di dalam protokol Needham-Schroeder. Nah, konfirmasi A ke B dalam bentuk untuk melakukan otentifikasi itu terjadi dengan dia mengirimkan nonce B ditambah 1 dan dikunci dengan menggunakan kunci enkripsi milik B. Begitu B sampai dan membuka, dia bisa melihat bahwa A bisa membaca nonce B. Dengan kata lain, berarti B yakin bahwa A adalah A. Nah, di sini protokol otentifikasi kita lakukan dengan menggunakan three-way handshake. Sebagaimana kalau kita lihat penjelasan mengenai fungsi connection setup di protokol. Meskipun dia dalam bentuk connection setup, tapi apa yang dijalankan saat ini lebih mirip menjadi sinkronisasi ketimbang connection setup. Nah, dua nonce tersebut itu menjadi mekanisme yang digunakan untuk melakukan otentifikasi. Jadi tidak perlu password, tidak perlu apa. Yang kita perlukan hanyalah random string atau random number yang dikirimkan seketika, yang dibuat seketika dan dikirimkan ke pihak lawan untuk mengecek apakah pihak lawan bisa membaca data itu atau tidak. Kalau kita lihat mekanisme yang di sini, ini sebenarnya kalau merupakan mekanisme piggyback atau mekanisme di mana konfirmasinya itu menunggangi pesan yang dikirimkan yang lain. Pada dasarnya pesan ini merupakan pesan re-challenge atau tantangan ulang untuk melakukan otentifikasi, tetapi konfirmasinya ditunggangkan ke dalam pesan ini. Dengan demikian, kita tidak perlu banyak pesan yang kita kirimkan, hanya dengan 3 PDU sesuai dengan mekanisme three-way handshake, kita bisa melakukan otentifikasi. Nah, untuk pengiriman pesan jauh lebih sederhana. Kapal pengirim hanya akan mengirimkan pesan yang dienkripsi dengan kunci publik B, di mana dia mengirimkan nonce A. Nah, di sini kita akan menggunakan positive confirmation. Dengan kata lain, konfirmasi itu dikirimkan bila tidak ada error atau penerimaan data memang sudah diterima dan baik. Jadi kita akan mengirimkan positive confirmation dalam bentuk nonce-nya ditambah 1 dan dikunci dengan A. Oke, di sini kita lihat kita menggunakan mekanisme timeout. Jadi pada saat misalnya pesan ini tidak diterima dalam waktu timeout, maka nanti kapal pengirim akan mengirimkan ulang pesannya. Nah, dengan demikian selesailah protokol kita untuk studi kasus ini dan semuanya mudah. Tapi ada beberapa catatan mengenai pengerjaan kita ini. Ini adalah contoh yang paling sederhana bagaimana kita bisa membuat protokol yang memenuhi syarat yang diminta dengan usaha paling sedikit. Nah, ini adalah beberapa catatan. Kita hanya mengasumsikan bahwa setelah melakukan sinkronisasi sekali, kita hanya mengirimkan satu pesan. Jadi dalam satu koneksi kita hanya mengirimkan satu pesan seperti tadi. Nah, sehingga kita bisa menggunakan mekanisme error control dengan konfirmasi yang sangat sederhana seperti tadi. Tapi lain ceritanya kalau misalnya kita menginginkan bahwa hanya dengan satu mutual authentication kita akan bisa mengirimkan banyak pesan. Nah, kalau kita lihat fungsi error control yang sudah kita pelajari sebelumnya, hal itu kita bisa lakukan dengan mengirimkan semua data terlebih dahulu, kemudian nanti kita bisa lakukan mekanismenya sekali dengan menggunakan multiple confirmation. Jadi misalnya 4 data dikirimkan terlebih dahulu, nanti konfirmasinya cuma 1 untuk 4 data tersebut. Konfirmasinya bisa kita lakukan dengan mekanisme multiple confirmation atau piggyback. Dengan kata lain kita kirimkan bersama pesan lain yang dikirimkan oleh penerima. Nah, di sini kalau kita juga menggunakan multiple confirmation supaya data itu bisa terkirim dengan baik dan tidak ada yang hilang dan dapat diproses dengan baik oleh penerima, kita juga bisa menggunakan flow control. Misalnya kita menggunakan mekanisme sliding window untuk mengatur berapa banyak data yang bisa dikirimkan sebelum akhirnya kita kirimkan konfirmasi penerimaan data tersebut. Nah, tentu saja dalam kasus multiple message seperti ini, error control akan menjadi lebih rumit.
Karena kita harus berpikir, kalau misalnya setiap data yang dikirimkan harus kita konfirmasikan sesuai dengan misalnya protokol ini, yang kita buat sekarang, maka waktunya akan sangat panjang, karena data baru bisanya dikirimkan setelah dia menerima konfirmasi penerima data sebelumnya. Nah, tentu saja kita sudah belajar bahwa untuk meningkatkan kecepatan itu, kita bisa menggunakan yang multiple confirmation tadi, yaitu kita pengirim akan mengirimkan beberapa data, sementara konfirmasinya hanya sekali. Belum lagi kalau kita bicara mengenai error control, maka kita akan menggunakan mekanisme perbaikan yang stop and go, dan juga yang satu lagi yang dimana kita hanya mengganti yang error saja. Baik, itu kurang lebih merupakan studi kasus kita ya untuk menutup mata kuliah kita di semester ini. Kita sudah membahas bagaimana protokol itu bisa diterapkan untuk suatu studi kasus yang nyata. Tentu saja materi ini akan menutup perkuliahan kita selama 1 semester ini mengenai rekayasa protokol. Saya harapkan apa yang kita pelajari selama 1 semester ini setidaknya bisa memberikan pemahaman bagi kalian mengenai pentingnya protokol di dalam komunikasi antar komputer yang akan kalian temukan cukup banyak di dalam dunia kerja. Tentu saja di dalam dunia kerja mungkin kalian tidak perlu membuat protokol sendiri, tetapi lebih banyak akan menggunakan protokol-protokol yang ada. Tetapi untuk memilih protokol itu, pengetahuan yang kalian dapatkan di dalam perkuliahan ini akan cukup membantu. Jadi sebagai contoh, apakah Anda akan menggunakan Kerberos atau menggunakan protokol lain, itu akan ditentukan dari pemahaman kalian terhadap protokol yang ada dan juga kebutuhan sistem yang akan menggunakan protokol tersebut. Baik, terima kasih atas keikutsertaan Anda selama 1 semester ini. Saya harapkan hasil dari setiap dari perkuliahan ini akan menjadi positif bagi kalian semua. Jangan lupa kita akan mulai UHS pada tanggal 29 Juni. Ujian akan kita lakukan secara online dengan menggunakan LMS. Anda bisa menunggu pengumuman selanjutnya mengenai jadwal dan tata cara pelaksanaan ujian di LMS. Baik, terima kasih. Kita bertemu lagi di lain kesempatan.